Untuk menjadi seorang investor, mindset yang harus kita punyai adalah di balik sebuah saham ada perusahaan yang sedang menjalankan bisnisnya. Sehingga kita harus mencari perusahaan yang bagus. Dan salah satu ciri perusahaan yang bagus adalah memiliki kinerja finansial yang baik. Untuk mengetahui kinerja finansial atau kinerja keuangan perusahaan, kita harus mempelajari laporan keuangan perusahaan. Lalu apa hal-hal penting yang terkandung dalam laporan keuangan? Bagaimana cara membaca laporan keuangan? Akan kita bahas melalui video ini. Ada 3 elemen utama dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan neraca atau posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Dan yang ketiga adalah laporan arus kas. Kita akan membahas laporan neraca atau laporan posisi keuangan terlebih dahulu. Ini adalah laporan yang mencatatkan semua modal, kekayaan, dan kewajiban seperti hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan ini ibarat neraca yang membandingkan kekayaan bersih dan kewajiban-kewajiban perusahaan. Pada laporan ini, kita harus mengenal istilah ekuitas, liabilitas, dan aset. Ekuitas adalah seluruh modal yang dimiliki perusahaan. Liabilitas adalah seluruh kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan, seperti hutang. Sedangkan aset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik itu dalam bentuk uang cash, persediaan bahan, properti dan tanah, peralatan, investasi di surat berharga, dan banyak lagi. Nilai sebuah aset harus sama dengan nilai ekuitas atau modal, ditambah dengan liabilitas atau kewajiban perusahaan. Loh, kenapa seperti itu ya? Jawabannya, karena seluruh aset perusahaan bisa didapatkan dengan menggunakan ekuitas atau modal, ataupun menggunakan liabilitas seperti hutang. Kita ambil contoh simpelnya. Sebuah perusahaan, PT Avengers, mendapatkan suntikan modal dari pemegang sahamnya sebesar 300 miliar dalam bentuk cash. Perusahaan ini ingin membeli gedung di Jakarta senilai 500 miliar untuk operasional kantornya. Untuk membeli gedung ini, perusahaan bisa menggunakan modal atau ekuitas dari pemegang sahamnya yang sebesar 300 miliar itu. Sedangkan untuk sisa 200 miliar lagi, PT Avengers akan menggunakan hutang bank. Artinya itu adalah liabilitas. Jadi PT Avengers membeli gedung seharga 500 miliar dengan menggunakan modal atau ekuitas sebesar 300 miliar dan menggunakan hutang bank sebesar 200 miliar. Sehingga pada laporan keuangan, tepatnya laporan neraca PT Avengers, akan tercatat perusahaan memiliki aset sebesar 500 miliar, yaitu gedung di Jakarta, ekuitas sebesar 300 miliar, yaitu modal dari pemegang sahamnya, dan liabilitas sebesar 200 miliar, yaitu hutang bank yang dipinjamnya. Bukan hanya aset properti atau gedung saja, jika PT Avengers pun membutuhkan aset berbentuk uang cash sebesar 500 miliar untuk bisnisnya, dia bisa mendapatkannya lewat modal pemegang saham atau ekuitas, dan juga lewat hutang. PT Avengers bisa mendapatkan uang cash sebesar 300 miliar dari modal pemegang saham, dan mendapatkan uang cash sebesar 200 miliar dari menggunakan hutang bank, sehingga ia mempunyai aset berupa uang cash sebesar 500 miliar. Ketika memiliki aset cash sebesar 500 miliar, bukan berarti perusahaan ini kekayaan bersihnya adalah 500 miliar ya. Perlu kita ingat, dia juga punya liabilitas ataupun kewajiban sebesar 200 miliar. Oleh karena itu, kekayaan bersih perusahaan ini adalah 500 miliar yaitu asetnya, dikurang dengan 200 miliar yaitu liabilitasnya atau kewajibannya. Sehingga kekayaan bersihnya adalah 300 miliar, sama dengan nilai ekuitasnya. Oleh karena itu, ekuitas juga sering disebut kekayaan bersih dari sebuah perusahaan. Ini adalah contoh dari beberapa aset PT Astra International pada laporan neracanya. Tapi tenang ya, jangan dipusingin dulu. Nanti kita akan pelajari
apa saja hal-hal utama yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Laporan kedua adalah laporan laba rugi perusahaan. Laporan ini menunjukkan pendapatan dan laba yang didapatkan oleh perusahaan dari aktivitas bisnisnya. Kita akan mempelajari perbedaan dari pendapatan dan laba. Kita kembali mengambil contoh simpel, PT Hydra. PT Hydra merupakan perusahaan yang berada di bidang penjualan air minum. Pada tahun 2021, perusahaan ini berhasil menjual 1 juta botol air minum dengan harga Rp5.000 per botol. Oleh karena itu, pendapatan PT Hydra pada tahun 2021 adalah jumlah botol terjual yaitu 1 juta dikalikan dengan harga per botol yaitu Rp5.000 sehingga menjadi Rp5 miliar. Untuk dapat berbisnis botol minuman ini dan menjual 1 juta botol, PT Hydra mempunyai beberapa pengeluaran. Yang pertama adalah bahan baku dan pengolahannya sebesar 2,5 miliar. Gaji karyawan dan beban administrasi lainnya sebesar 500 juta. Bunga dari pinjaman bank sebesar 300 juta. Pajaknya sebesar 200 juta. Sehingga total pengeluaran PT Hydra adalah 3,5 miliar. Dengan pendapatan 5 miliar dan total pengeluaran 3,5 miliar, maka laba yang didapatkan oleh PT Hydra adalah 5 miliar dikurang 3,5 miliar, yaitu 1,5 miliar. Nah, laba adalah sisa pendapatan setelah dikurangi seluruh pengeluaran. Jadi pada laporan keuangan PT Hydra, yaitu pada laporan laba rugi, akan dicatatkan pendapatan sebesar 5 miliar, total pengeluaran sebesar 3,5 miliar, dan laba sebesar 1,5 miliar. Berikut adalah contoh laporan laba rugi dari PT Astra International. Ingat, jangan pusing dulu ya. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan masuk keluarnya uang cash perusahaan. Laporan arus kas ini terbagi menjadi 3. Arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan berapa uang kas yang diterima perusahaan dan dikeluarkan dari aktivitas bisnisnya. Loh, terus apa bedanya ya dengan laporan laba rugi? Kembali kita ambil contoh PT Hydra. PT Hydra berhasil menjual 1 juta botol pada tahun 2021 dan menghasilkan 5 miliar rupiah. Namun ternyata ada 200.000 botol yang sudah diserahkan ke konsumen, namun konsumen tersebut belum membayarnya pada tahun 2021 itu. Artinya konsumennya berhutang. Walaupun sudah resmi menjual 1 juta botol, namun PT Hydra baru menerima pembayaran untuk 800.000 botol saja. Karena 200.000 lagi belum dibayar oleh konsumen. Sehingga uang yang sudah benar-benar masuk ke PT Hydra adalah 800.000 botol dikali dengan harga 5.000 per botol, yaitu 4 miliar rupiah. Lalu, bagaimana pencatatan pada laporan keuangan 2021? Pada laporan laba rugi, akan dicatatkan pendapatan dari seluruh botol yang terjual, yaitu 1 juta botol, walaupun belum dibayarkan seluruhnya oleh konsumen. Sehingga, pada laporan laba rugi akan dicatatkan pendapatan sebesar 5 miliar rupiah. Sedangkan, pada laporan arus kas, hanya akan dicatatkan uang yang benar-benar sudah dibayarkan oleh konsumen, yaitu hanya pada 800.000 botol yang sudah dibayar. Sehingga, yang tercatat pada laporan arus kas adalah sebesar 4 miliar rupiah. Itulah perbedaan antara laporan laba rugi dan laporan arus kas, terkhusus pada bagian arus kas untuk aktivitas operasi. Ini adalah contoh dari laporan arus kas operasi. Pada laporan arus kas juga terdapat laporan arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Simpelnya, laporan arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan berapa uang kas yang dikeluarkan atau diterima perusahaan dari melakukan aktivitas investasi, seperti membeli atau menjual aset.
Sedangkan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan berapa uang kas yang dikeluarkan atau diterima perusahaan dari aktivitas pendanaan seperti membayar hutang, membayar dividen, ataupun menambah hutang. Namun untuk belajar investasi saham di awal, kita tidak perlu terlalu pusing dulu lah terhadap dua hal itu. Kita akan mendalaminya jika kita sudah mengerti dasar-dasar finansial yang lebih penting. Sekian video kita kali ini. Kira-kira apa hal-hal yang masih kalian bingungkan terkait laporan keuangan? Cantumkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan on-kan notifikasi kalian untuk mendapatkan lebih banyak video tentang investasi dan bisnis.